Terungkap, Sinta menggugah antara janda kaya dan pria biasa yang mengubah takdir hidup mereka. Mira, janda kaya yang tinggal di pinggiran Jakarta, menatap kosong ke arah kolam renang di belakang rumah mewahnya. Rumah megah ini seolah mengatakan segalanya, namun tidak ada satupun yang bisa menggusir kesepian di hatinya. Suaminya yang tercinta telah pergi meninggalkan luka yang dalam. Semewah apapun tempatnya, rasa kehilangan itu takkan terobati. Dalam balutan kemewahan, Mira terjebak dalam kesunyian yang menyesakan. Setiap hari, ia menghabiskan waktu di rumah, mengurung diri dalam dunia yang seolah hanya dinilai dari harta, bukan hati. Kekosongannya mencari kesenangan di pasar lokal, tempat di mana hidup mengalir penuh warna. Di sana, dia menemukan keceriaan masa lalu saat ia melompat-lompat di antara keramaian dan tawa keluarga. Suatu hari, saat memilih sayuran segar, pandangan matanya bertemu dengan sosok yang berbeda. Budi, tukang ojek daring yang sederhana namun bersinar. Senyumnya yang tulus menyentuh hati Mira, seperti angin segar menghapus kepenatan jiwa. Perbincangan mereka tentang sayur mayur menjadi pengingat manis akan kebersamaan yang hilang dan kasih sayang yang seringkali terlupakan. Setiap pertemuan menjadikan mereka lebih dekat. Mira tak pernah menduga bahwa cinta bisa hadir dari tempat yang tak terduga. Bagaimana bisa seorang janda kaya menjalin hubungan dengan pria sederhana? Namun, tidak ada yang bisa menghentikan perasaan yang mulai menjalar di antara mereka. Seolah dunia di sekeliling mereka menghilang, hanya ada dua hati yang saling menemukan cinta yang tulus. Namun, masyarakat tak pernah sepi dari penilaian. Desas-desus mulai menyebar, menciptakan stigma bahwa Budi hanya mengincar kekayaan Mira. Keluarga Mira pun mulai meragukan pilihan hatinya. Detak jantungnya semakin keras ketika mendengar bisikan mereka. Sebuah dilema, mengikuti kata hati atau memenuhi harapan keluarga. Mereka pun berhadapan dengan realita pahit yang harus dihadapi. Sebelum kita lanjutkan, saya perlu memberitahu kalian tentang sesuatu penting yang sedang terjadi. YouTube telah melakukan perubahan pada sistem dan banyak orang kehilangan notifikasi dari channel yang mereka ikuti. Jika kalian menikmati kontennya, klik lonceng dan pilih semua notifikasi agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Dan jika bisa, kasih like, sangat membantu saya dengan jangkauan. Serius, itu membuat perbedaan. Oh, ceritakan di komentar dari mana kalian menonton. Saya selalu penasaran tahu siapa yang ada di sisi layar. Sekarang, mari kita lanjutkan. Sementara Mira terperangkap di dalam pikirannya, Budi menghadapi pilihan sulit. Sebuah tawaran pekerjaan di perusahaan besar datang kepadanya. Namun, untuk itu, ia harus meninggalkan Mira. Hatinya terjepit seolah dua arah yang harus dipilih berlawanan. Kini mereka terjebak dalam perang batin yang mengetuk-ngetuk di ujung kesabaran, mempertanyakan apa yang sebenarnya mereka inginkan. Mari kita lanjutkan. Malam menjelang dan sebuah kesunyian menyejukkan jiwa mulai menggenggam mereka. Budi merindukan hangatnya tawa Mira, sementara Mira menanti sosok Budi memecah kesunyian malam. Semua harapan kini terbalut dalam keraguan, menunggu keputusan yang bisa mengubah kehidupan mereka selamanya. Akankah cinta yang mereka bangun cukup kuat untuk melawan segala rintangan? Atau akankah mereka berdua harus berpisah demi norma-norma yang mengikat mereka? Dalam kehampaan ini, ketegangan menggantung, menunggu jawaban yang mampu merangkum semuanya. Budi berdiri di bawah sinar bulan, menyaksikan refleksi dirinya di cermin gelap sebuah kolam. Dalam sekejap, semua kenangan indah bersama Mira berputar di pikirannya.
seperti film yang mengingatkan akan keceriaan dan kebahagiaannya yang telah menggetarkan hatinya. Namun, tawaran pekerjaan itu terus menghantuinya, bergetar dalam hati seperti alarm yang tak henti-hentinya berbunyi. Satu sisi dari dirinya ingin menjadi sosok sukses, memberi hidup yang lebih baik untuk orang-orang terkasih. Di sisi lain, sebuah suara halus menyuruhnya untuk mengikuti kata hati. Seiring bulan meningkat tinggi, keputusannya semakin mendekat, mengharapkan keajaiban dapat terjadi. Dia harus cepat, karena waktu tak bisa berhenti untuk menunggu. Mira terbangun dari lamunannya ketika suara pintu dibuka lembut. Ia mengenali wujud Budi yang muncul dengan aroma harum dari pasar, membawa sayuran segar seperti biasa. Senyum lebar di wajahnya seakan mampu mengusir awan gelap di hatinya. Namun, tatapan Budi tampak berbeda kali ini. Ada keraguan yang menggelayut di antara mereka, mengaburkan hangatnya suasana. "Budi, kamu kenapa?" tanya Mira, merasakan ada yang tak beres. Suaranya terdengar lembut, namun penuh kecemasan. Budi terdiam sejenak, menatap tangan Mira yang memegang sepiring sayur. "Ada yang ingin aku sampaikan, Mira," katanya pelan, "tentang pekerjaan itu." Hati Mira bergetar. Dia telah mendengar Budi berbicara tentang pekerjaan yang bagus itu sebelumnya. Tapi saat itu semua terasa berbeda. Budi melanjutkan, "Aku harus pergi, Mira, untuk mengejar mimpi ini." Air mata berguguran tanpa bisa Mira tahan, seolah mewakili seluruh harapan yang telah ia bangun atas cinta mereka. "Tapi, apa kabar kita? Apa kau akan meninggalkanku?" Suaranya bergetar, setiap kata seperti menempel di dinding kerinduannya. Budi meraih tangan Mira, menempelkan telapak tangannya yang hangat di pipi wanita itu. Aku tak bisa membayangkan hidup tanpamu. Tapi pekerjaan ini mungkin kesempatan sekali seumur hidup. Aku ingin menjadi pria yang bisa mencintaimu dengan cara yang layak," ujarnya dengan suara penuh harap dan kesedihan. Mira terjebak dalam rasa sakit dan kekhawatiran. Apa yang harus dia lakukan? Apakah dia siap untuk merelakan Budi demi pekerjaannya yang bisa menjadikan hidup mereka lebih baik di masa depan? Namun, dia juga tak ingin kehilangan cinta yang baru saja ia temukan. Ini adalah pelajaran hidup yang paling sulit. Perdebatan batin ini menghantui mereka berdua. Sampai akhirnya Mira berbicara. "Budi, apapun keputusanmu, aku akan mendukungmu. Tapi ingat, seberapapun jauh kamu pergi, hatiku tetap akan bersamamu." Budi menatap Mira dengan mata lembut, perasaannya terbang tinggi. "Apapun yang terjadi, aku akan selalu mengingatmu. Kita akan menemukan jalan kembali," katanya penuh keyakinan. Kata-kata itu menggema di kegelapan malam. Namun, ketegangan dan keraguan masih menggantung, bagaikan awan mendung sebelum hujan. Apakah cinta yang mereka miliki cukup kuat untuk bertahan melewati jarak dan waktu? Dalam hening malam, harapan dan ketakutan berkelindan. Hari-hari berikutnya, mereka saling menggenggam cinta itu, momen yang tak ingin terlewatkan, walau harus berpisah. Masing-masing dikelilingi oleh pertanyaan dan keraguan. Ketika pagi datang, apakah keputusan sulit ini akan membuahkan hasil indah atau justru menghantarkan pada kekecewaan? Akankah mereka mampu bertahan dalam perjalanan yang tak terduga ini? Semua rahasia, semua rasa menyatu menunggu jawabannya, menantikan hari esok yang penuh kemungkinan. Hari-hari berlalu dan setiap detik terasa lebih panjang tanpa kehadiran Budi. Mira menghabiskan waktu duduk di meja kayu, menikmati secangkir teh sambil menjelajahi ingatan-ingatan manis tentang mereka.
Suara tawa Budi, senyum hangatnya, semua berputar dalam pikirannya. Ia merindukan denting suara Budi yang lembut saat mereka berbicara, dan tatapan penuh cinta yang seolah bisa menembus jiwa. Namun, ruang kosong di sampingnya membawa kesedihan baru. Setiap kali pintu terbuka, hatinya berdegup kencang. Harapan bertemu Budi seakan terbang tinggi. Tapi harapan itu selalu pupus saat yang muncul bukanlah sosok yang ia rindukan. Mira mengurus kebun kecil di belakang rumah, mencoba fokus pada tanaman yang perlu dirawat. Dia tahu bahwa merawat tanaman bisa menjadi pelarian dari kerinduan yang menyakitkan. Namun, saat menyiangi rumput, ringan tangan itu terhenti. Di sudut mata, ia melihat sesuatu yang menarik perhatian. Seseorang berdiri di ujung jalan setapak, mengenakan pakaian sederhana dan ransel di punggungnya. Jantung Mira berdebar, makin mendekat, sosok itu makin jelas. Budi! Mira berlari menuju sosok itu. Dalam sekejap, dua pelukan seakan menghapus semua jarak yang menganga. Budi, kamu kembali. Suara Mira bergetar penuh haru. Jari jemari mereka bertaut dan seolah waktu berhenti. Budi menatap wajahnya, raut wajah penuh kelegaan dan kebahagiaan. Mira, aku datang semata untukmu, untuk berbicara tentang keputusan yang aku buat, katanya sambil menghentikan napas sejenak. Keputusan? Tanya Mira mencengkram tangan Budi seolah takut jika ia akan hilang lagi. Apa yang terjadi? Budi menarik napas dalam-dalam. Aku tak bisa jauh darimu. Pekerjaan itu memang menjanjikan, tapi menggantikan cintaku padamu tidak mungkin. Ada ketegasan dalam suaranya, bagaikan sinar pagi yang menyebar setelah gelapnya malam. Mira merasa jantungnya melambung. Tetapi di sudut kepalanya, keraguan masih mengganggu. Tapi Budi, bagaimana kita mengatasi semua ini? Apakah kamu yakin bisa meninggalkan semua peluang itu? Saat itu, Budi tersenyum, menghapus keraguan Mira dengan tatapan matanya yang dalam. Pekerjaan bisa datang dan pergi, tetapi cinta kita adalah kekuatan yang sebenarnya. Dalam hidup ini, kita tak bisa hanya berhenti pada harapan. Kita harus berani memilih jalan kita sendiri, dan itu berarti berani memilih satu sama lain. Mira merasakan sesuatu dalam hatinya, harapan baru menggelora. Tapi jari-jari tangannya mulai mengeras. Tetapi, aku tidak ingin kamu menyesal jika memilih untuk kembali. Mungkin ini akan kembali menghantui kita, ujarnya lembut, menuntut jawaban. Budi melangkah lebih dekat, mengusap pipi Mira dengan lembut. Mira, apa yang kupilih adalah kamu. Kita bisa menciptakan masa depan kita sendiri bersama-sama. Harapan mungkin akan datang jika kita tidak takut untuk berjuang. Air mata bahagia mengalir di pipi Mira. Kata-kata itu menghangatkan hatinya, mengusir semua ketakutan yang sempat menyelinap. Mereka saling menatap, seakan tak ingin melewatkan satu detik pun demi cinta yang telah ada. Budi, aku yakin kita bisa melaluinya, tapi berjanji pada aku, apapun yang terjadi, kita tidak akan saling meninggalkan lagi, pinta Mira, suara penuh harap. Janji, jawab Budi mantap. Namun, di ujung jalan setapak, bayangan masa lalu berpindah. Seorang wanita beranjak mendekat, tampak berwajah penuh niat. Melihat hubungan mereka yang tulus, rautnya berubah, seolah ada rahasia besar yang mengancam kebahagiaan Budi dan Mira. Apa sebenarnya yang dibawa wanita itu? Air mata bahagia Mira mendadak kering, hatinya bergetar lagi, jiwanya seakan kembali dicekam pertanyaan. Apakah ini adalah akhir dari harapan mereka yang baru tumbuh?
Mira merasakan jantungnya berdegup kencang saat wanita itu semakin mendekat. Tulang punggungnya terasa dingin seperti embun pagi yang merayap di antara dedaunan. Sosok wanita itu dengan pakaian elegan dan senyuman misterius seolah membawa aura ketidakpastian. Di saat seharusnya ada kebahagiaan, kini bayangan gelap kembali melintas di benaknya. "Budi, siapa dia?" Mira bertanya tanpa bisa menahan rasa ingin tahunya. Budi beralih menatap wanita tersebut, tampak ragu sejenak. Wanita itu menghentikan langkahnya, menatap Budi dengan tatapan yang sulit dijelaskan. "Aku Nina, sepertinya kita perlu berbicara, Budi," ucapnya tanpa memperdulikan Mira. Ketegangan terik menghampiri mereka. Hati Mira bergetar. Ini adalah momen yang tak diharapkan. Wanita itu seperti petir yang mengguncang suasana bahagia yang baru saja mereka bangun. Dalam pandangannya terdapat keraguan bahwa semua berjalan mulus. "Budi, aku tidak tahu kamu kenal dengan dia, tapi aku tidak suka kalau ada yang mengganggu." Suara Mira bergetar meskipun usaha mempertahankan ketenangan itu seolah sia-sia. Mira menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan hatinya. Namun bayangan wajah Budi dan Nina berputar-putar di pikiran, membuatnya semakin terjepit dalam rasa sakit yang tidak kunjung reda. Suara riuh dari kerumunan seakan terdengar jauh, teredam oleh guntur batin yang menggelegar dalam dirinya. "Mira, aku hanya ingin agar kamu mengerti." Budi mulai lagi, tapi Mira bisa merasakan ketidakpastian dalam setiap kata yang keluar dari bibirnya. "Cukup, Budi, cukup!" serunya. Suaranya nyaring dan tegas, mengejutkan diri dan orang-orang di sekitarnya. "Aku tidak ingin jadi wanita yang terus menunggu. Aku tidak ingin hidup dalam bayang-bayang masa lalu yang tak pernah ku ketahui," ujarnya, menatap Nina dengan sinar penuh kebencian yang tidak bisa dia sembunyikan. Nina hanya tersenyum simpul, seolah menantikan reaksi itu. "Mira, aku tidak ingin bersikap seperti ini, tapi aku tidak bisa menutup mata pada apa yang sudah terjadi," sucinya sambil mengulurkan tangannya, berusaha meraih kepercayaan. Mira merasa hatinya hancur berkeping-keping. "Jadi, kamu ingin membuatku merasa bersalah karena tidak bisa memahami hubungan kalian? Perasaan ini tak seharusnya terjadi pada hari bahagia kita." Air mata tak tertahan lagi mengalir bebas dari pipi Mira. Budi terlihat panik, seakan bingung harus berbuat apa. Di depan ketiga orang ini, setiap insan di sekitar mereka seakan hanyut dalam suasana tegang. Wanginya bunga-bunga di sekitar seakan ikut terbakar oleh ketegangan yang menggetarkan. "Mira, aku mencintaimu. Cinta kita adalah yang terpenting. Aku akan menyelesaikan semua ini." Budi berkeras, namun suaranya tak cukup kuat untuk membawa keyakinan. Tapi Mira merasa seolah terjebak dalam labirin. Keberanian untuk mencintai, ragu-ragu bila harus kehilangan segalanya. Dia inginkan Budi, tapi tidak ada yang lebih menyakitkan daripada urusan masa lalu yang tak kunjung usai. "Budi," bisiknya, melirik ke arah Nina yang masih berdiri dengan tenang, menciptakan rasa kesal dalam hatinya. "Semuanya akan berakhir malam ini. Aku yakin kita bisa menyelesaikannya dengan baik," Nina menambahkan, tampak percaya diri namun menyimpan riak ketidakpastian di benak Mira. Beraninya dia bersikap tenang saat melihat perasaan orang lain hancur. Mira ingin langsung mengusir ketidakadilan ini, tetapi kekuatan kekecewaan membuatnya hanya bisa membisu.
Dengan setiap detak jantung yang terasa berat, Mira melihat Budi terjebak dalam ketakutannya sendiri. Dia merasa seolah menjadi penghalang antara Budi dan Nina, sedangkan mereka berdua seakan menjadi dua magnet yang saling tertarik. "Mira, aku mohon, beri aku kesempatan," ucap Budi menyentuh lengannya, tapi bukan cinta yang dia rasa saat itu. Kapan cinta menjadi beban? Dalam keheningan, dia merasakan getaran jiwanya. Semua mimpi indah yang pernah dia bangun bersama Budi seolah hancur seketika. Melihat Nina, ada secercah keteguhan di mata wanita itu, seolah ia tidak takut pada apapun. Dengan suara lembut namun penuh tekanan, Mira berkata, "Apa yang sebenarnya terjadi di antara kalian? Kenapa harus ada rahasia?" Budi terdiam. Kata-kata itu bergetar di antara mereka, menggasak rasa percaya yang seakan mulai dibangunnya. Selama ini, Mira berjuang untuk mengandalkan seluruh hatinya pada Budi, mengabaikan kesedihan yang terus menghantuinya. Sejenak, semua terdiam. Pertanyaan yang belum terjawab menggantung di udara, menciptakan kebekuan. Setelah sejenak terdiam, terjadilah percikan rasa. Di antara keraguan dan keinginan, Mira merasa seperti terperangkap. "Aku harus pergi." Akhirnya Mira mengucapkan kata-kata tersebut. Dia memutar tubuhnya, mengambil langkah menjauh, meninggalkan Budi dan Nina dalam situasi tak berujung. Keputusan ini membuat hatinya bergetar, tersiksa oleh cinta yang mungkin tidak bisa membawanya pada kebahagiaan. Saat Mira melangkah jauh, suara bisikan dari kerumunan tidak lagi terdengar. Dia tidak tahu apa yang terjadi selanjutnya, tapi langkahnya sudah terlanjur membawa harapan yang samar untuk masa depan yang belum jelas. Kenyataan harapan hanya tinggal di awan, dan dia tak ingin terjebak di antara cinta dan ketidakpastian. Apakah keputusan meninggalkannya itu benar, atau justru mengantarkannya pada situasi yang lebih buruk? Pertanyaan itu menghantui, menanti jawaban yang mungkin akan terbongkar dengan pencarian jatinya. Mira terus melangkah, mengabaikan suara Budi yang memanggil namanya. Setiap langkah terasa berat, seakan dia meninggalkan bagian dari dirinya sendiri di belakang. Dia berusaha menahan air mata agar tidak jatuh, tetapi rasa sakit itu terus menggerogoti. Di sudut pikiran, ada satu pertanyaan yang menghantui. Apakah semua ini benar-benar nyata? Kekacauan di hati membuatnya bingung. Dia ingin berlari jauh, jauh dari semua kenangan yang menghimpitnya. Kerumunan yang tadinya ceria, kini hanya terlihat seperti bayangan samar. Dia merasa seolah melintasi dunia yang suram, seolah langit di atasnya mendung. Di ujung jalan, Mira memutuskan untuk duduk di bangku taman. Dia mengelus daun-daun berwarna hijau tua yang teduh di dekatnya, mencoba mencari ketenangan di antara kegelisahan yang menjalar di dalam. Bunyi desiran angin seolah membawa pesan, mengingatkannya akan pilihan yang penuh resiko. Kenapa semua harus rumit, pikirnya? Cinta seharusnya menjadi kebahagiaan, tetapi kenapa dia malah merasakan luka yang mendalam? Kenangan manis bersama Budi tiba-tiba terlintas. Senyum ceria, tawa riang saat berbagi mimpi dan harapan. Namun sekarang, semua terbakar dalam api kebingungan. Mira menatap ke depan dengan mata kosong. Mungkin dia hanya perlu waktu untuk menyendiri, untuk merenungkan apa yang sebenarnya diinginkannya. Tetapi saat dia menatap langit, bayangan wajah Nina kembali muncul dalam benaknya. Ketangguhan wanita itu membuat Mira merasa kecil dan rapuh. Apa yang bisa dia lakukan untuk memperjuangkan cinta ini? "Kamu harus bangkit, Mira." "Semua ini demi dirimu," bisiknya pada diri sendiri, mencoba memberikan semangat. Tak jauh dari sana, suara keramaian malam mulai muncul. Cahaya lampu-lampu kota berkelap-kelip, tetapi semua itu tidak menarik perhatiannya. Dia masih terjebak dalam pikirannya. Setiap detik berlalu, menyiksanya dengan berbagai kemungkinan yang tak terucapkan. Di tengah ketidakpastian, sentuhan lembut di bahunya membuatnya tersentak. "Mira!" Suara itu jauh lebih familiar hingga dia tidak perlu menoleh. Suara itu adalah suara sahabatnya, Lila. Pujaan hatinya yang selalu ada di sisi setiap badai yang datang. "Mira,
kamu tidak apa-apa? Lila bertanya, diterangi sinar bulan. Mira menggeleng, berusaha menampung air mata yang menggebu. Aku tidak tahu, Lila, hatiku hancur. Lila duduk di sampingnya, menghadirkan kehangatan yang menyentuh. Terkadang, cinta itu rumit, Mira, tapi kejujuran selalu yang terpenting. Apakah kamu sudah mencoba berbicara lebih jauh dengan Budi? Itu yang aku takutkan, Lila. Bicara lebih jauh hanya akan membuatku semakin sakit. Lila menarik napas dalam. Dengar, tidak ada salahnya untuk jujur pada perasaanmu. Kadang, mengungkapkan apa yang ada di hati adalah langkah awal untuk menemukan jalan keluar. Mira menatap sahabatnya dengan penuh harap. Bagaimana jika itu justru membuatku lebih terluka? Setidaknya, kamu tidak akan menyesal karena tidak mencoba. Coba ingat kembali kenangan indahmu bersamanya, tambahkan harapan pada keraguan. Apa yang sebenarnya kamu inginkan? Pertanyaan sederhana itu mengguncang jiwa Mira. Dia tidak bisa kabur selamanya dari perasaan ini. Seakan ada kilatan cahaya yang menerangi kegelapan hatinya. Di tengah keraguan, dia merasa sebuah dorongan untuk kembali dan menghadapi segalanya. Tapi, bagaimana jika semua ini hanya mimpi buruk? Tanya Mira. Kau tidak akan pernah tahu jika kamu tidak berani mencoba, Mira, Lila berkata tegas. Dia merasa tergerak. Momen kejujuran akan membawa kelegaan meski hasilnya mungkin tidak seperti yang diharapkan. Sekarang atau tidak sama sekali. Cintanya pada Budi mungkin akan berbinar kembali jika dia berani mengambil langkah itu. Dengan tekad baru, Mira berdiri dan memandang Lila. Aku harus kembali, aku harus bicara dengan Budi. Lila tersenyum, memberi dukungan. Ayo, kita pergi bersamanya. Detak jantung Mira kembali mempercepat, rasa takut dan harapan bergantian menguasai dirinya. Akan tetapi, saat dia mulai melangkah, pertanyaan baru muncul. Apakah pertemuan itu akan mengubah segalanya? Mira dan Lila berjalan di trotoar yang sepi, cahaya lampu jalan menerangi langkah mereka. Jarak menuju tempat Budi menunggu terasa jauh, menambah ketegangan di dalam dada Mira. Setiap langkah seolah menjadi beban yang semakin berat, tetapi semangatnya untuk berbicara dengan Budi lebih kuat dari rasa takutnya. Kenapa aku merasa seperti ini? Seharusnya aku bahagia, pikirnya dalam hati. Lila yang berjalan di sampingnya merasakan kegelisahan sahabatnya. Mira, ingat, apapun hasilnya nanti, kamu sudah berani menghadapi dirimu sendiri. Itu sudah luar biasa, ujarnya dengan suara lembut namun berpengaruh. Mira tersenyum tipis, berusaha mengabaikan rasa nyeri yang menyeruak di dalam hati. Saat mereka tiba di depan kafe kecil tempat Budi biasa berkumpul, Mira terhenti sejenak. Dia melihat sosok Budi duduk sendirian di sudut, memandang keluar seolah menunggu sesuatu. Hatinya berdebar, tatapan Budi seolah bisa membaca setiap ketakutannya. Akankah dia siap menghadapi semua ini? Lila, aku tidak tahu apakah aku bisa melakukannya. Suara Mira bergetar, hampir tidak terdengar. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Percayalah Mira, aku ada di sini untuk mendukungmu. Lila menepuk punggungnya. Mira mengangkat kepala, mengambil nafas dalam-dalam, dan melangkah ke dalam kafe. Dengan setiap langkah yang diambil, keyakinan kecil tumbuh di dalam dirinya. Ketika dirinya mendekat, Budi melihatnya dan tersenyum. Ada kehangatan dalam senyum itu, tetapi di baliknya, Mira merasakan ketegangan. Mira, Budi berdiri menyambutnya. Terlihat jelas ada kebahagiaan menyelimuti wajahnya. Tetapi melihat Budi, Mira juga merasa seolah ada beban yang terpangku di antara mereka. Kau datang, aku sudah menunggu. Tanpa kata, Mira berdiri di hadapan Budi, jantungnya berdegup cepat. Dia merasakan embun hangat mengalir di pipinya. Senyum Budi seolah menggoda kenangan manis yang mereka miliki. Namun, beban di hatinya semakin kuat. Budi, Mira memulai, suaranya bergetar. Ada yang ingin aku katakan. Budi menatapnya penuh perasaan. Aku tahu ini sulit Mira, kita perlu bicara. Mira mengangguk dan nafsu yang sudah terpendam mulai terbuka. Aku merasa semua ini membingungkan. Aku bingung tentang kita,
tentang kamu dan tentang Nina. Senyum Budi mulai pudar, berganti dengan ekspresi serius. Aku sangat menyayangimu. Senang bisa kita jalani ini bersama. Tapi, aku juga tidak ingin menyakiti siapapun. Kecemasan mulai mengisi progresi kalimat yang terucap. Mira merasakan hatinya mencelat. Apakah ini titik balik yang dia butuhkan? Tapi, setiap hariku terasa berat tanpa kamu, Budi. Semua terasa kosong. Ada keheningan sejenak sebelum Lila yang berada di belakang Mira memberi isyarat agar dia melanjutkan. Kadang, kita harus berani mengambil resiko, Budi. Apakah kamu mau mencoba semua ini lagi? Kata-kata Lila seolah membuka pintu harapan yang tertutup sekian lama. Mira menunggu jawaban, menatap Budi dengan penuh harap dan takut. Budi terdiam, menunduk, seakan sedang mencerna semuanya. Mira, suaranya bergetar. Ketika matanya kembali menemukan mata Mira, ada kilatan keputusan tapi juga kebingungan yang menerpa. Mira merasa seluruh dunia berhenti sejenak, menunggu kejelasan yang sudah lama dibutuhkan. Kamu adalah bagian terpenting dari hidupku, Mira. Tapi aku perlu jujur, Nina. Kata-kata itu menggantung di udara, menunggu kelanjutan yang dapat mengubah segalanya. Rasa ingin tahunya semakin meningkat. Mira merasakan sisa-sisa ketidakpastian yang menyelimuti. Ada kekuatan dalam dirinya, tetapi pertarungan demi pertarungan masih harus dihadapi. Memberi ruang, Budi tampak bingung. Apakah itu artinya kita mengambil langkah mundur? Seharusnya kita bertarung untuk hubungan ini, bukan? Kadang, Budi, mundur itu perlu agar bisa melangkah maju dengan lebih baik, Mira menjelaskan. Air mata yang menahan rasa sakitnya meluncur ketika dia berbicara. Aku ingin kamu bahagia, entah bagaimana caranya. Jika itu harus berpisah, aku akan melakukannya. Sisa-sisa harapan di hati Budi tampak mulai runtuh. Tidak, Mira, aku tidak mau berpisah. Tapi, jika itu yang terbaik untukmu. Mira tidak mau mendengar lebih lanjut. Dia tahu pernyataan itu bukan untuk memudarnya rasa cinta, melainkan untuk memberi jalan kebahagiaan yang mereka inginkan. Namun, dari sudut pandangnya, keputusan yang diambil Budi akan menentukan masa depan mereka. Mira merasakan kehangatan yang mulai memudar dan lembut bersuara. Aku akan memberikan waktu padamu. Biarlah kita meredakan api ini dan melihat apa yang terjadi. Dari jauh, Lila mengawasi dengan cemas, berharap semuanya akan baik-baik saja. Tetapi, beban yang tersemat di hati Mira seolah mengingatkannya bahwa jalan ini belum berujung pada kebahagiaan. Ketika mereka berpisah malam itu, ada tanda tanya besar menggantung di antara mereka. Dalam setiap langkah yang diambil Mira, rasa sakit dan harap menjadi satu. Apakah ini keputusan yang benar, pikirnya dalam hati, sebelum melangkah pergi. Jalan yang lebih panjang menunggu di hadapannya, dan tidak ada cara untuk mengetahui apa yang akan berlaku selanjutnya. Mira melangkah keluar dari kafe dengan langkah yang lemas, tetapi pikirannya tak bisa berhenti berputar. Malam yang tadinya seharusnya indah, kini menjadi beban yang sangat berat. Dia ingin merasakan kebahagiaan, tetapi setiap partikel harapan terasa menempel pada dinding kesedihan yang tebal. Di udara malam, dia mendengar suara hiruk-pikuk kota yang tidak mengenal makna sepi. Semua orang tampaknya melanjutkan hidup mereka, sementara hatinya terkatung-katung. Ketika dia menunggu bus, wajah Budi terus berkelepat di pikirannya. Senyum, tawa, dan momen-momen kecil yang mereka bagi kini terasa seperti barang berharga yang bisa saja hilang. Apakah Nina lebih baik dari aku? Tanyanya dalam hati, sekaligus merasa egois memikirkan hal itu. Dia ingat saat-saat ketika mereka merencanakan masa depan, semua tampak begitu cerah. Sekarang, itu seperti gelapnya malam ini, tak bisa ditembus cahaya. Bus datang, dan Mira masuk dengan pikiran yang tidak tahu arah. Dia duduk di bagian belakang, mengawasi jalanan yang sibuk.
Di suatu sudut, seorang anak kecil berlari mengejar layang-layangnya, wajahnya memancarkan kebahagiaan tanpa beban. Seandainya aku bisa seperti dia, pikir Mira, merindukan kepolosan yang terlupakan. Dia ingin memberi ruang, tetapi jiwanya berontak, merindukan keterhubungan dengan budi. Saat menjelang rumah, pesan masuk dari Lila, sahabatnya yang selalu ada di saat sulitnya. Mira, apa kabar? Ada yang ingin kau bicarakan? Mira menatap layar sejenak, harap-harap cemas. Dia tahu Lila adalah pendengar yang baik dan selalu bisa membuatnya merasa lebih baik meski hanya dengan kehadirannya. Aku mau cerita, tapi mungkin ini bukan hal yang mudah, balas Mira. Jari-jarinya bergerak lambat, menahan kesedihan yang tak bisa ia ungkapkan. Tak lama kemudian, Lila mengirimkan pesan lagi. Ayo, kita ketemu, aku sudah di kafe sebelah rumahmu. Dengan berat hati, Mira pun menerima undangan itu. Begitu tiba, dia menemukan Lila sudah menunggu dengan senyum hangat di wajahnya. Wah, kamu kelihatan tidak enak, ada apa? Tanya Lila khawatir, langsung menarik Mira ke dalam pelukannya. Keduanya duduk, dan Mira mulai menceritakan segala yang terjadi antara dirinya dan Budi. Dia menunjukkan betapa sulitnya mendengar bahwa ada cinta lain dalam hidup Budi, namun juga bagaimana hatinya seakan terbelah ketika dia memikirkan keputusan untuk memberi jarak. Lila mendengarkan dengan seksama, sesekali mengangguk dan merespons dengan empati. Kadang, kita harus memberi ruang untuk orang yang kita cintai agar mereka bisa menemukan kembali diri mereka, kata Lila setelah Mira selesai. Tapi, jika cinta itu ada, ia akan kembali. Jangan biarkan dirimu terpuruk terlalu dalam. Mira mengangguk. Kata-kata itu seakan memberi sedikit cahaya di lorong gelap, namun hatinya masih ragu apakah itu benar. Tapi, apa jika selama waktu itu dia menemukan bahwa cintanya kepada Nina lebih dalam daripada yang dia rasakan kepadaku? Kalau benar, maka memang itulah takdir. Tapi, jika dia kembali, itu adalah bukti bahwa cinta kalian kuat. Kamu tidak bisa memprediksi segalanya. Lila menjelaskan dengan nada penuh keyakinan. Kamu harus percaya pada dirimu sendiri. Perasaan antara harapan dan keraguan berseteru di dalam hati Mira. Lila menambah, ingat Mira, kadang kita harus berani menghadapi kejujuran yang mungkin menyakitkan untuk mendapatkan kebahagiaan yang lebih lama. Ketika mereka berbicara lebih lama, Mira mulai merasakan adanya kekuatan baru. Kebun harapan yang sempat kering mulai mendapatkan setetes embun baru. Mungkin aku memang perlu memberikan waktu, bukan hanya untuk Budi, tetapi juga untuk diriku, agar bisa menemukan kembali siapa aku tanpa dirinya. Setelah mereka menghabiskan waktu bersama, Mira merasa lebih tenang. Namun, saat pulang, satu pertanyaan masih menghantuinya. Akankah Budi kembali? Dengan hati yang bimbang, dia melangkah menyusuri jalan menuju rumah. Dan ketika bulang di atasnya mulai semburat dengan cahaya pagi, sebuah pesan masuk dari Budi. Mira, bisakah kita bicara? Jantungnya berdegup kencang, sementara harap dan takut berkelindan dalam pikirannya. Apa yang ingin dia katakan? Drumnya akan bergetar dalam guncangan rasa yang tidak terduga. Mira duduk di bangku taman, jantungnya berdebar-debar. Pesan dari Budi itu seperti petir di siang bolong. Semua harapan dan ketakutan berkumpul dalam satu titik di dalam dirinya. Dalam keheningan, dia merasakan keberanian untuk menyambut jawaban yang mungkin mengubah segalanya. Dia berusaha menjernihkan pikirannya. Mungkin ini saatnya untuk mencari kejelasan, pikirnya. Dengan langkah mantak, dia memutuskan untuk pergi ke tempat yang sudah mereka sepakati sebelumnya. Setiap langkah terasa semakin berat, namun rasa ingin tahunya mengalahkan segala keraguan yang menggerogoti.
Ketika sampai di kafe, Mira melihat Budi duduk di sudut terlihat gelisah. Matanya berkilau saat melihat kehadirannya, tetapi wajahnya menyiratkan kegundahan yang dalam. Dia merasakan ketegangan di antara mereka, seolah ada gumpalan rasa yang tidak terucapkan menunggu untuk dikeluarkan. Mira, Budi membuka pembicaraan, suaranya serak. "Apa kabar?" "Budi, aku menerima pesan kamu. Ada yang ingin kau katakan?" Mira berusaha terdengar tenang, meskipun hatinya berdegup kencang. Budi mengangguk, menarik nafas panjang sebelum melanjutkan. Aku sudah berpikir banyak tentang kita, tentang Nina, dan tentang apa yang telah kita lewati." Dia seolah mencari kata-kata, wajahnya nampak tertekan. Mira menggelengkan kepala, terasa ada beban di dadanya. "Satu hal yang harus kau tahu, Budi, aku ingin jujur. Aku mencintaimu, tapi hatiku terluka saat mendengar semua ini. Aku tidak bisa terus berada dalam ketidakpastian." "Begitupun aku, Mira," Budi menjawab serius. "Nina adalah masa laluku, dan meskipun dia berharga, dia tidak bisa menggantikan perasaan yang aku miliki untukmu. Tadi malam dia menghubungiku. Dia ingin berusaha menjalin kembali hubungan kami, tetapi hatiku sudah berpindah." Mira menggelengkan kepala, terasa ada beban di dadanya. "Satu hal yang harus kau tahu, Budi, aku ingin jujur. Aku mencintaimu, tapi hatiku terluka saat mendengar semua ini. Aku tidak bisa terus berada dalam ketidakpastian." "Begitupun aku, Mira," Budi menjawab serius. "Nina adalah masa laluku, dan meskipun dia berharga, dia tidak bisa menggantikan perasaan yang aku miliki untukmu. Tadi malam dia menghubungiku. Dia ingin berusaha menjalin kembali hubungan kami, tetapi hatiku sudah berpindah." Kata-kata itu menggetarkan Mira, seolah jantungnya melambung dalam harapan baru. "Jadi, kamu memilih aku?" tanyanya, merasakan air mata kering di sudut matanya. "Aku memilih kita," jawab Budi tegas. Tatapannya tidak pernah berpindah dari mata Mira. "Aku berutang kejujuran ini kepadamu. Aku tidak mau mencintai dua wanita dalam waktu yang sama." Mira merasakan kelegaan yang membanjiri hatinya, namun ragu masih ada. "Tapi, apakah semua ini tidak terlalu cepat? Apakah kamu yakin dengan perasaanmu?" Budi mengangguk perlahan. "Aku yakin cinta kita tumbuh melalui banyak hal, dan aku tidak mau melewatkan kesempatan ini." Mira menunduk, memikirkan semuanya. Cinta mereka telah melewati banyak badai. "Maksudmu, kita bisa melaluinya bersama? Semua kebingungan ini?" tanyanya lembut. "Ya, setiap langkah terasa lebih jelas. Kita bisa membangun kembali kepercayaan itu, Mira. Aku berjanji." Budi meraih tangan Mira, genggamannya kuat dan meyakinkan. "Mari kita perbaiki semua ini bersama-sama." Mira merasa bulir-bulir air mata jatuh, bukan dari kesedihan, tapi dari harapan yang menyala. Cintanya untuk Budi muncul kembali dari bayang-bayang keraguan. "Maka kita harus berkomitmen, Budi. Apapun yang terjadi, kita harus bersama." Budi mengangguk, senyumnya merekah. "Tidak ada yang ingin melihatmu terluka. Aku akan melakukannya demi kita." Detak jantung Mira lebih tenang sekarang. Rasa dak-dik-duk tak lagi menyiksa. Mereka memutuskan untuk kembali menjalin cinta yang sempat hancur, dengan kejelasan dan komitmen untuk tidak saling menyakiti. Di luar kafe, sinar matahari pagi menyinari jalanan, menciptakan harapan baru. Mira dan Budi
berjalan beriringan, tak lagi terjebak dalam ketidakpastian. Sekali lagi, mereka merasa bersatu. Cinta benar-benar bisa memecahkan batasan, asalkan mereka percaya dan berjuang bersama. Meskipun masa lalu tetap membayangi, keduanya tahu bahwa mereka kini bisa mencari masa depan yang lebih baik bersama. Air mata yang dulu menyakitkan, kini harus dilihat sebagai pelajaran berharga. Dalam perjalanan pulang, sinar matahari mulai menghangatkan, simbol bahwa setiap akhir adalah awal baru. Mira menyadari, terkadang cinta yang sejati akan menemukan jalannya meski harus melalui berbagai rintangan. Dan saat hari beranjak senja, kehadiran Budi menjadi jawaban dari semua ribuan pertanyaan. Mereka berdua adalah pelopor cerita yang baru, kisah yang tidak hanya tentang cinta, tetapi juga tentang keberanian. Keberanian untuk mencintai, untuk memperbaiki, dan untuk saling mendukung dalam setiap langkah yang diambil. Pesan untuk kalian semua, berlangganan segera ke channel ini agar tidak melewatkan cerita eksklusif horor berikutnya. Beri like sekarang untuk memberi energi kepada algoritma. Komentari, reaksi, dan teori kalian tentang akhir dari cinta ini. Dan jangan tunggu bahkan 1 detik lagi untuk membagikan video ini kepada setidaknya 5 teman kalian yang perlu melihat betapa indahnya cinta yang benar-benar berjuang.